kesalahan. Saya hanya perlu jelaskan apa yang terjadi. Karena saya selama ini, saya sama-sama dia, Bu. Dia tuh teman terbaik saya. Ketika terjadi seperti ini, saya hanya perlu jelaskan. Itu aja. Dan sampai sekarang tidak ada yang akhirnya malah jadi seperti ini. Balik lagi, kalau saya doain aja, dan juga tolong jangan menyalahkan saya lagi atau nggak Paula lagi. Sudah, kasihan anak-anak saya nanti kalau misalnya udah besar, takutnya dia bisa membaca apapun itu. Ini benar. Lalu ngapain hakimnya bacain hasil persidangan? Terus itu si cowok itu nggak dateng. Kan kalau cowok itu datang kan udah beres tuh urusannya tentang perselengki-selengkian. Saksi diduga takut ditagih. Oh gitu. Dia ada urusan uang. Ya ampun. Capek ya, Bu Capek Udah cari cowok bener. Udah Paula, lu cantik, lu cari cowok aja lagi deh. Udah deh, gak usah ribut-ribut sayangku ya. Terus itu cari pengacara baru. Pengacara lu aneh banget. Mainan HP mulu, pengacara. Pengacara nih Mamskin nih. Ngapain lu main HP mulu pengacara? Jangan mainan HP mulu. Capek deh. Yes, jadi siapa ya pengacara yang bisa bantu Paula ya? Pengacara yang bisa bantuin Paula. Kenapa Bang Hotman nggak jadi pengacaranya Paula sih? Why? Kenapa nggak jadi? Media, salah satu hal yang juga nggak tahu Mas beneran. Nggak tahu cara membela diri. Media. Nih. Aku nggak tahu Mas beneran. Nggak tahu cara membela diri seperti apa kan? Iya, dan balik lagi seperti yang selalu aku udah prinsip. Orang yang membenci kita akan selalu membenci kita dan akan percaya apa yang kita omong. Kalau orang yang mencintai kita, yang sayang sama kita nggak usah ngomong, mereka akan selalu ada buat kita. Itu saya setuju. Iya. Cuma kan hidup harus berlanjut. Iya. Ini adalah salah satu cara ikhtiar yang udah aku lakuin demi anak-anak dan kedua orang tua. Pertanyaannya sampai kapan? Hasilnya terserah Allah. Kemarin kamu juga putusin dia. Ujung-ujungnya akhirnya kamu mau bertahan dengan semua polemik yang sudah terlempar narasi yang di media nih, termasuk yang barusan aku dengar lagi ada berita terbaru. Kamu memilih untuk diam, ya. Masalah kamu ada sakit dan lain-lain, kamu udah tahu itu pasti. Kamu memilih untuk diam dan udah capek, orang pasti akan ada yang bersimpan. Tapi ini akan menjadi jadi kita kan dari awal kita udah ngobrolin nih, anak-anak gimana bacanya, gimana bertanggung jawab saya, gimana saya harus menjelaskan, itu kan pasti ada di kepala kamu kan semuanya. Nah itu, apalagi yang baru saya lihat lagi, kamu udah baca kan mengenai sakitmu segala macam, itu pasti kamu nggak mau klarifikasi kan, kata tidak, panjang banget gitu. Aku nggak tahu Mas. Media, salah satu hal yang membuat aku juga sangat kaget, miris, Iya. prihatin terkait dengan media sekarang banyak sekali membahas terkait dengan statement dari kuasa hukumnya Mbak Imo yang bilang bahwa Paula itu saat ini sedang menderita penyakit yang kritis yang tidak bisa disembuhkan. Ya ini ngapain? Nah, Buat apa sih? Baca nih, ada banyak yang beredar yang diduga ini adalah salah satu salinan hasil putusan sidang mereka. Hai Visi. Kasian sebenarnya, cuman apakah ini benar atau tidak? Karena Paula pun hari ini juga sudah memberikan keterangan terbaru. Kita bahas. Gue lagi ngebahas si Paula sama teman-teman. Baim dan Potongannya begini, menimbang bahwa pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari Rumah Sakit Keramat
128 yang menyatakan Dr. Profesor Zubairi Jurban tidak dapat menghadiri persidangan karena rahasia rumah sakit dan bahwa ada perjanjian dengan pasien serta keterangan saksi Teguh Zaki Anwar dan Putri Nuriski Mayang binti Joni Jailani mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon dinyatakan positif penyakit yang ada 3 huruf, teman-teman. Sebelum menikah. Sebenarnya kita bahas dulu, terlepas ini benar atau salah ya, penyakit yang disebutkan di sini yang 3 huruf tersebut itu sebenarnya kita lihat sekarang sudah tidak lagi mematikan ya, karena dibandingkan dengan penyakit diabetes itu jauh lebih parah. Kalau yang memiliki penyakit ini itu tidak segampang itu tertular, cuma kan stigmanya di masyarakat masih tinggi banget, masih buruk banget ya. Ada yang bilang nanti kena nyamuk, nanti noda merahnya kena kesana bisa ketularan dan sebagainya, padahal enggak sama sekali. Jadi kalau dia mengkonsumsi obat tertentu bisa tiap hari itu nggak bakal menularkan. Bahkan mohon maaf nih, seandainya ada hubungan suami istri pun asal dilakukan dengan cara yang benar itu pun tidak akan menular sebenarnya, cuman karena stigmanya gitu loh yang negatif, dan ini berhubungan juga dengan hal-hal yang takutnya malah nggak berhubungan dengan kasusnya. Aku prihatin ya kalau memang betul ini adalah beneran, harusnya nggak boleh juga disebarkan sih. Harusnya nggak boleh di-share dong. Salah satu hal yang membuat aku Rahasia pasien. Ini kan rahasia pasien. Kok bisa rahasia pasien ya harusnya kan? Privacy. Privacy banget kok dokternya bisa main. Sampai tiba-tiba Paula itu Gue kok kayak nggak percaya ya. Dokumennya tuh lihat, ada dokumennya bocor, bisa bocor dokumen, menimbang. Tuh. Keterangan saksi, kok ada saksinya segar nih? Saksinya siapa nih? Tengku saksi. Udah nggak karu-karuan. Ya kalau emang bener dari menikah nih, ditulisnya di sini tuh, di dokumennya tuh dari sebelum menikah. Kok bisa punya anak 2 kak? 2? Kok bisa punya anak 2? Pemohon mengkhawatirkan anak-anak lah. Ini tuh dibilangnya di sini mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon dinyatakan positif. Lah, ini yang ngomong katanya saksinya ada 2 orang nih, Tengku Zaki Anwar dan Putri Nuriski Mayang. Nih 2 orang bersaksi apa nih? Jangan ngadi-ngadi loh. Dari sebelum nikah kok bisa punya 2 anak? Dan anak-anaknya kudu diperiksa loh. Seorang ibu yang positif sampai bisa punya anak, berarti desa juga diperiksa dong lakinya. Ay, gak paham gue, aneh deh. Kayaknya dia gak bener deh nih. Gak nyambung nih coy. Bener gak nyambung ini sih? Gak nyambung say. Itu yang 3 huruf. Yang 3 huruf. Gua nggak percaya. Nggak. Teman gue bilang orang yang kena penyakit 3 huruf itu guys parah banget itu kalau misalnya nggak makan obat. Terus
kalau udah kena gak bakal mungkin boleh punya ani-ani. Gak bakalan dikasih sama dokternya punya ani-ani karena bisa menularkan langsung ke ani-aninya. Kan itu kan penularannya lewat darah. Iya, apalagi ini dibilangnya sebelum nikah loh, say. Yang saksi kata 2 orang sebelum nikah. Lah, kok lu nikahin? Kok lu bisa punya anak 2? Berarti anak itu juga dong terjangkit. Waduh. Ya ampun Tuhan. Gak percaya gue. Anaknya sehat-sehat, seger-seger. Kalau ibunya itu adalah seorang pengidap yang positif, anaknya juga pasti kena, say. Iya, terus juga berarti Desi juga kena. Gak masuk akal. Ada yang gak nyambung ya, say? Kagak nyambung ya, say? Gak nyambung. Ini menurut gua kagak nyambung sama sekali. Hah? Aduh. Gue ngebaca berita ini panas banget ya. Jadi pengen semprot muka gue pakai ini face mist dulu yuk. Gue mau pakai glow spray face mist Mamski. Dari tadi udah ngebaca berita, ngelihat Viti, gue pusing, gue puspa. Dituduh lah itu si Mama Paulanya punya penyakit menular. Ya ampun, dari sebelum nikah. Ya Allah. Ada 2 saksi yang menyatakan dari sebelum nikah. Kok bisa punya anak? Ani-ani, kok ada ani-ani sayang? Kok ada ani-ani? Berarti ani-aninya juga iya dong. Hah? Parfum Bunglove masih ada nggak sih? Ada sayang. Oke, jadi gue nggak ngerti ya guys. Lanjut lagi ya. Sekilas iklannya udah selesai. Mamski tuh nggak ngerti dan nggak paham kenapa kok bisa-bisanya gitu ya. Hasil dari apa namanya tadi tuh pengadilan bisa dibacain, dia bisa bocor. Apalagi yang berisi dengan penyakit. Terus si 2 orang saksi itu sapose, dokter, sudah melanggar dong dirimu. Kok dirimu bisa sebagai seorang dokter membocorkan gitu loh data-data penyakit berbahaya pasien. Kalau emang bener ya. Terus itu saksi siapa? 2 orang itu saksi bersaksi sebelum menikah. Setahu Mamski, orang yang menikah punya penyakit seperti itu nggak boleh punya ani-ani, karena ani-aninya bisa otomatis juga kena. Berarti ani-aninya kena dong. Duh, kudu minum obat dong seumur hidup. Itu kan nggak bisa sembuh virusnya. Nggak mungkin, gue nggak yakin, gue tidak percaya. Punya penyakit gue nggak percaya, gue nggak mau percaya. Nggak boleh loh ngomong kayak gitu loh. Anak-anaknya soalnya. Dia nanyain parfum, Mam. Oke, siapa yang mau parfum lagi? Parfum yang 65.000 dapat 3 masih ada nggak? Baunya enak dan tahan lama katanya. Adin, ayo keluarin tanya. Dari tempatnya. Gua nggak percaya Paula punya penyakit ya. Dan itu satu. Dan kedua, apalagi dibilang udah ada saksi yang menyatakan hal tersebut sebelum Paula terjangkit sebelum menikah. Gua nggak percaya. Itu saksi siapa? Kok bisa ngomong sembarangan? Karena yang namanya rahasia pasien itu harusnya disimpan dengan rapat-rapat oleh pihak rumah sakit, oleh dokternya. Gak boleh sembarangan loh. Dan siapa itu saksi yang bersaksi seperti itu? Mengatakan sebelum menikah. Kalau memang sebelum menikah, berarti harus dites dong ani-aninya. Dan juga si pemohon, iya si pemohon kan yang termohon Paula kan. Kalau termohonnya memang ada sekong gitu ya, sekong yang berbahaya dari sebelum kewong, nah lu juga harus diperiksa. Aduh, gua nggak tahu kalau nggak bisa dibuka. Kamu keluar dulu sayang.
Kamu keluar dulu, nanti masuk lagi. Iya, Oke. soalnya lagi nggak ada juga keranjang kuningnya. Keranjang kuningnya nggak ada. Yuk, masukin parfumnya kayaknya. Oke. Parfum kita masukin ya. Nih ada 2 Mamsi Udah. punya parfum.